Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Syafa Salsabila dengan NPM 245901031 dari kelas 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Adi Wibowo, STMTI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pembahasan dari 6 jurnal yang berkaitan dengan sistem informasi, data mining, dan sistem pendukung keputusan. Adapun jurnal yang akan saya jelaskan, yang pertama sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik, yang kedua website e-commerce dengan payment gateway, yang ketiga segmentasi pelanggan menggunakan comments clustering, yang keempat analisis sentimen Twitter menggunakan Navy Base, yang kelima sistem pemesanan kafe berbasis Android, yang keenam pendukung keputusan beasiswa menggunakan metode SAW dan ROC. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian penting dari setiap jurnal, yaitu penulis, judul jurnal, latar belakang, masalah, metode yang digunakan, hasil penelitian, serta kelemahan dari penelitian tersebut. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana teknologi dan metode sistem informasi dapat membantu menjelaskan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, maupun di dunia kerja. Baik, langsung saja masuk ke jurnal yang pertama. Yang pertama ada jurnal sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik. Penulisnya Aditya DKK. Jurnal sistem pendukung keputusan. Judulnya sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode SMART dan WP. Latar belakangnya, penilaian karyawan masih dilakukan secara manual, sehingga sering dianggap kurang objektif dan memakan waktu lama. Metodenya menggunakan metode SMART dan Weighted Product atau WP. Hasilnya, sistem berhasil membantu proses penilaian menjadi lebih objektif, transparan, dan efisien. Kelemahannya, penilaian masih bersifat subjektif dan belum dibandingkan dengan metode lain. Kemudian yang kedua ada jurnal rancangan pembangunan website e-commerce dengan payment gateway. Penulisnya di sini Ramzan Winajarko. Jurnalnya jurnal rancang bangunan e-commerce. Judulnya rancangan bangun website e-commerce dengan payment gateway. Latar belakangnya pemesanan dan pembayaran manual membuat layanan kurang efisien. Metode yang digunakan waterfall dan pengujian usability. Hasilnya sistem mempermudah transaksi dan pembayaran otomatis. Kelemahannya belum ada uji performa dan kepuasan pengguna secara mendalam. Kemudian yang ketiga ada jurnal segmentasi pelanggan menggunakan comments. Penulisnya Kurnia Harisyah. Jurnal data mining. Judulnya segmentasi pelanggan menggunakan metode comments clustering. Latar belakangnya data penjualan belum dimanfaatkan secara optimal untuk strategi pemasaran. Metode yang digunakan ada comments clustering. Hasilnya terbentuk 3 kelompok pelanggan yang membantu proses pemasaran. Kelemahannya tidak ada perbandingan dengan algoritma clustering lain. Kemudian yang keempat ada jurnal analisis sentimen Twitter. Penulisnya ada Andri Wijaya dan Sena Putri. Jurnal
Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak. Judulnya Analisis Sentimen Opini Publik Menggunakan Navy Base. Latar belakang banyak komentar dan opini publik di media sosial yang perlu dianalisis secara otomatis. Metode yang digunakan itu Navy Base. Hasilnya akurasi sistem mencapai sekitar 82% dalam klasifikasi sentimen. Kelemahan akurasi masih terbatas dan model masih sederhana. Kemudian ada yang kelima, Jurnal Aplikasi Pemesanan Kafe. Penulisnya itu Wawan. Jurnal Aplikasi Pemesanan Kafe. Judulnya Perancangan Sistem Pemesanan Kafe Berbasis Android. Latar belakangnya di sini pemesanan manual menyebabkan antrian dan pelayanan lambat. Metode yang digunakan itu ada agile dan black box testing. Hasilnya aplikasi mempercepat pelayanan dan mengurangi antrian. Kelemahannya belum tersedia fitur iOS dan fitur masih terbatas. Kemudian yang keenam ada Jurnal Sistem Pendukung Keputusan Beasiswa. Penulisnya Zahra Syafa Salsabila. Jurnal Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan. Judulnya Sistem Pendukung Keputusan Beasiswa Berbasis SAW dan ROC. Latar belakangnya, proses penentuan penerima beasiswa masih memiliki banyak kekurangan dan kurang efisien. Metodenya metode SAW dan ROC. Hasilnya, sistem membantu proses seleksi penerima beasiswa menjadi lebih cepat dan terstruktur. Kelemahannya masih memerlukan pengembangan fitur dan pengujian lebih lanjut. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.